Ahok sudah meminta maaf pemirsa, lalu akankah hukuman bagi Ahok bisa bebas? Kami sudah terhubung dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD untuk membahas masalah tersebut. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam, Zaki. Baik, apa kabar Prof hari ini? Baik. Saya sedang di Jogja, minta maaf dari studio ya. Iya, siap. Terima kasih Prof untuk waktunya juga. Prof Mahfud, untuk permintaan maaf yang kembali disampaikan oleh Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama kepada umat Muslim, begitu hal ini juga harusnya bisa diambil positif atau juga ditanggapi dengan positif oleh semua pihak, begitu ya Prof ya? Iya, betul. Iya. Namun untuk ya, silakan Prof. Jadi begini, permintaan maaf dalam kasus Ahok ini bisa dilihat dari dua segi ya. Pertama dari sudut agama. Yeah. Kalau dari sudut agama, orang sudah minta maaf tuh lepas. Dan sudah dimaafkan, sudah lepas dari hukuman, dari sanksi. Artinya keadaan menjadi normal gitu ya. Itu hukum agama. Dan umat Islam kan sudah lama memaafkan, menyatakan memaafkan Ahok. Yeah. Tapi kalau hukum nasional tidak bisa begitu, Mas. Hukum nasional itu ada hukum pidana. Nah, di dalam hukum pidana, dimanapun, itu tidak ada maaf. Meskipun secara maaf itu kalau di dalam hukum nasional itu hanya ada di dalam hukum perdata. Nah, dalam hukum perdata itu kalau sudah ada kesepakatan untuk saling melupakan dan saling mengikhlaskan, selesai hukum perdata. Karena hukum perdata itu sifatnya personal. Tetapi kalau hukum publik seperti hukum pidana itu tidak boleh ada maaf gitu. Bukan hanya tidak dilarang, tapi tidak boleh, karena hukum pidana itu kalau bukan delik aduan itu harus diteruskan ke pengadilan, di mana yang berhadapan itu adalah pelaku melawan negara, bukan melawan orang. Nah, kalau dalam hukum pidana ada maaf, nanti setiap orang melakukan kejahatan lalu minta maaf. Tidak ada gunanya tuh pengadilan dan penjara kan. Dan nah, di dalam sistem hukum kita tidak ada. Halo, ya? Dan memang proses hukum pun harus tetap dilanjutkan begitu ya, Prof? Oh iya, harus tetap dilanjutkan. Berdasar Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Hukum Pidana itu kan ada pasal 156A yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Baik, Prof, untuk sidang perdana esok adalah agenda pembacaan dakwaan, dan kira-kira dakwaan ini akan apa saja yang ada dalam dakwaan dari yang disampaikan JPU untuk esok hari? Ya, menurut saya dakwaannya bahwa dengan dua alat bukti minimal yang dimiliki oleh penyidik, baik yang ditemukan oleh Polri yang kemudian diteliti ulang oleh kejaksaan, oleh jaksa penuntut umum, sudah cukup untuk menyatakan Ahok itu melakukan penistaan. Apa sih penistaan itu? Adalah semacam mengeluarkan kata-kata atau tindakan permusuhan terhadap agama tertentu, ya, atau menyatakan sesuatu yang menyimpang dari ajaran pokok. Nah itu. Nah, kemudian ada niatnya apa tidak? Nah, itu yang harus dibuktikan. Nah, kalau itu sudah bisa dibuktikan, nanti kan lalu ancaman hukumannya, penuntutannya gitu. Baik. Prof Mahfud sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, juga sebagai tokoh di Indonesia, tentunya ada satu kekhawatiran yang sama dengan seluruh masyarakat Indonesia juga dengan masalah persidangan ini. Karena besok tidak hanya Ahok, pelapor dan terlapor yang menunggu, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya, apakah akan disiarkan secara langsung atau tidak, Anda lebih prefer yang mana, Prof? Lebih memilih yang mana begitu? Kalau menurut saya disiarkan secara langsung juga tidak apa-apa. Karena begini ya, di undang-undang itu kan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Memang ada yang menafsirkan terbuka untuk umum itu hanya terbuka ruang sidangnya. Tetapi di dalam perkembangan IT kan, terbuka untuk umum itu artinya masyarakat harus diberi akses yang seluas-luasnya. Itulah sebabnya dulu Mahkamah Konstitusi meminta sidang-sidang yang terbuka untuk umum itu disiarkan lewat televisi, dan kalau MK kan punya televisi sendiri dulu untuk disiarkan ke seluruh masyarakat Indonesia secara langsung. Tetapi silakan saja, karena itu tidak ada ketentuan yang pasti harus dibuka atau ditutup. Cuma istilahnya dibuka dan terbuka untuk umum, itu tergantung pertimbangan hakimnya saja sebenarnya. Dan kalau saya juga setuju dibuka, apa sih, kan tidak ada rahasia lagi tentang ini. Sudah terbuka semua, tinggal
membuka formalitasnya aja di dalam sebuah persidangan. Baik, dibutuhkan kepercayaan masyarakat juga ya Prof ya, agar pada betul. Penegakan hukum di Indonesia. Profesor Mahfud, terima kasih banyak atas waktu Anda sore hari ini. Terima kasih. Ada kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti. Barang buktinya sudah ada, yaitu video, dan sudah disita dari awal. Jadi tidak ada kekhawatiran ada barang bukti dihilangkan. Yang ketiga, KUHP mengatur adanya kekhawatiran tersangka akan mengulangi perbuatannya. Kekhawatiran itu belum terlihat dan belum di kalangan para penyidik dan penyelidik belum melihat ada rasa kekhawatiran itu. Kecuali kalau yang bersangkutan membuat lagi dugaan yang sama. Nah, dengan dasar-dasar itulah maka dari tim yang sekarang sudah meningkat menjadi penyidik, mereka menyarankan agar tidak usah dilakukan. Kemudian terkait penahanan ini ada 3 alasan yang dikatakan oleh kepolisian mengapa Ahok tidak ditahan. Pertama, karena tidak akan menghilangkan barang bukti, kedua tidak akan lari, dan ketiga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun ada beberapa pihak yang mendesak Ahok harus ditahan. Menurut Anda, Pak? Untuk ditahan itu ancaman minimalnya 5 tahun. Ini udah memenuhi syarat 5 tahun. Memang menurut saya Ahok tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga tidak mengulangi lagi. Saya tidak tahu, Ahok itu kan sering tidak terkontrol ya, mengulangi lagi atau tidak. Tetapi kan itu bukan perbuatan yang sifatnya kebendaan, ucapan itu. Menurut saya polisi punya alasan juga untuk tidak menahan gitu. Tidak haruslah, maksudnya mau ditahan juga boleh. Tetapi menurut saya harus proporsional juga. Karena misalnya sekarang ada 4 atau 5 anak HMI itu langsung ditahan, gitu kan, sama disidik juga tersangka, gitu, dan baru 2 hari diperiksa langsung plot diambil tahan, gitu. Nah kalau mau fair ini juga dilepas lalu diperiksa di luar juga. Kalau itu ditahan ya ini harus ditahan juga. Kira-kira keadilannya kan di situ. Apa bedanya? Sama-sama warga negara kan. Nah sehingga kalau begitu yang 4 orang itu ya dilepas juga dong. Dia kan tidak akan melarikan diri juga, ya. Cekal juga, tidak boleh ke luar negeri gitu. Mengulangi lagi juga tidak, sudah terlewat sesuatu. Barang bukti tidak akan dihilangkan karena sudah dirampas oleh polisi kan gitu. Tapi oke lah, biarlah polisi bekerja. Kemudian Prof, terkait Perpres nomor 1 tahun 1965 yang sampai saat ini belum dicabut, yang mengatur terkait mekanisme penegakan hukum dalam kasus orang yang diduga melakukan penistaan agama. Dalam Perpres tersebut aparat penegak hukum harus menegur, mengingatkan yang bersangkutan, atau apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian baru diberlakukan pasal 156A KUHP. Tanggapannya, Pak? Iya, dulu ini pernah diuji di MK untuk dibatalkan. Saya yang memimpin sidangnya. Memang aturannya harus mendapat peringatan-peringatan itu kalau penistaan itu dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan berkesinambungan gitu. Tetapi langsung masuk ke pasal 156A itu yang terjadi dalam praktek sepanjang sejarah kita. Dan dalam praktek hukum yang seperti itu kemudian diterima menjadi putusan pengadilan kan jurisprudensi. Jurisprudensi itu ya menjadi hukum gitu. Sehingga peringatan-peringatan yang sifatnya resmi itu kan tidak perlu, tapi peringatan yang tidak resmi sudah banyak. Ketika terjadi Ahok mulai Pak. Ya pemirsa, Ahok telah menjadi tersangka. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menganggap Ahok sulit lolos dari jerat hukum karena sepanjang sejarah kasus penistaan agama di negeri ini tersangkanya selalu berakhir di penjara. Berikut pernyataan Mahfud MD dalam special report iNews TV Rabu petang kemarin. Selama ini, sejak zaman Belanda sudah ada 4 kasus yang seperti ini, semuanya tidak ada yang lolos ya. Pertama dulu tahun 1900. Dari 4 kasus yang pernah ada tidak ada yang lolos. Iya. Maksudnya tidak ada yang lolos itu. Artinya dijatuhi hukuman penjara semua. Dulu tahun 1918 itu majalah Jawi Hisworo itu membuat
tulisan yang dianggap penghinaan Nabi, lalu demo pada waktu itu ketika penduduk Indonesia baru 50 juta, 35.000 orang dari seluruh Indonesia berkumpul di Surabaya seperti ini. Dihukum akhirnya redakturnya. Lalu Lia Eden, dia mengaku mendapat wahyu langsung dari Tuhan lewat Jibril, itu dianggap penodaan, dihukum. Musadek juga mengaku utusan Tuhan, dihukum. Lalu yang di Bali yang sekarang sedang dipenjara itu yang perempuan yang bilang, wah saya jijik lihat pura ini ngotor-ngotori, dihukum, kan gitu kan. Nah, saya menyarankan ADR itu dilihat sebagai jurisprudensi. Jurisprudensi itu kekuatannya sama dengan ya hukum biasa, asal jangan dalam itu tadi, dalam tekanan siapapun. Saya memaknai dalam polisi tidak dalam tekanan itu ya, faktanya nih, pasal psikologisnya, polisi tidak dalam tekanan untuk menegakkan tersangka ini, tidak dalam tekanan pemerintah tentu saja. Tetapi tekanan psikologi dari massa saya kira tidak bisa dihindari kesan itu, kesimpulan itu. Saya kira dulu Ahok pelapor dan terlapor yang menunggu, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya apakah akan disiarkan secara langsung atau tidak, Anda lebih prefer yang mana, Prof? Lebih memilih yang mana begitu? Kalau menurut saya disiarkan secara langsung juga tidak apa-apa. Karena begini ya, di undang-undang itu kan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Memang ada yang menafsirkan terbuka untuk umum itu hanya terbuka ruang sidangnya. Tetapi di dalam perkembangan IT kan, terbuka untuk umum itu artinya masyarakat harus diberi akses yang seluas-luasnya. Itulah sebabnya dulu Mahkamah Konstitusi meminta sidang-sidang yang terbuka untuk umum itu disiarkan lewat televisi. Dan kalau MK kan punya televisi sendiri dulu untuk disiarkan ke seluruh masyarakat Indonesia secara langsung. Tetapi silakan saja, karena itu tidak ada ketentuan yang pasti harus dibuka atau ditutup. Cuma istilahnya dibuka dan terbuka untuk umum, itu tergantung pertimbangan hakimnya saja sebenarnya. Dan dibutuhkan kalau saya juga setuju dibuka, apa sih, kan tidak ada rahasia lagi tentang ini. Iya. Sudah terbuka semua, tinggal membuka formalitasnya aja di dalam sebuah persidangan. Baik, dibutuhkan kepercayaan masyarakat juga ya Prof ya, agar pada penegakan hukum di Indonesia. Profesor Mahfud, terima kasih banyak atas waktu Anda sore hari ini. Terima kasih. Ada kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti. Barang buktinya sudah ada, yaitu video, dan sudah disita dari awal. Jadi tidak ada kekhawatiran ada barang bukti dihilangkan. Yang ketiga, Ahok sudah meminta maaf pemirsa. Lalu akankah hukuman bagi Ahok bisa bebas? Kami sudah terhubung dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD untuk membahas masalah tersebut. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam, Zaki. Baik, apa kabar Prof hari ini? Baik, saya sedang di Jogja, minta maaf dari studio ya. Iya, siap, terima kasih Prof untuk waktunya juga. Prof Mahfud, untuk permintaan maaf yang kembali disampaikan oleh Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama kepada umat Muslim, begitu hal ini juga harusnya bisa diambil positif atau juga ditanggapi dengan positif oleh semua pihak, begitu ya Prof ya? Iya, betul. Iya, namun untuk begini. Ya, silakan Prof. Jadi begini, permintaan maaf dalam kasus Ahok ini bisa dilihat dari dua segi ya. Pertama dari sudut agama. Kalau dari sudut agama, orang sudah minta maaf tuh lepas dan sudah dimaafkan, sudah lepas dari hukuman, dari sanksi, artinya keadaan menjadi normal gitu ya. Itu hukum agama, dan umat Islam kan sudah lama memaafkan, menyatakan memaafkan Ahok. Iya. Tapi kalau hukum nasional tidak bisa begitu, Mas. Hukum nasional itu ada hukum pidana. Nah, di dalam hukum pidana, dimanapun, itu tidak ada maaf. Meskipun secara maaf itu kalau di dalam hukum nasional itu hanya ada di dalam hukum perdata. Nah, dalam hukum perdata itu kalau sudah ada kesepakatan untuk saling melupakan dan saling mengikhlaskan, selesai hukum perdata. Karena hukum perdata itu sifatnya personal.
Tetapi kalau hukum publik seperti hukum pidana itu tidak boleh ada maaf gitu. Bukan hanya tidak dilarang, tapi tidak boleh. KUHP mengatur adanya kekhawatiran tersangka akan mengulangi perbuatannya. Kekhawatiran itu belum terlihat dan belum di kalangan para penyidik dan penyelidik belum melihat ada rasa kekhawatiran itu. Kecuali kalau yang bersangkutan membuat lagi dugaan yang sama. Nah, dengan dasar-dasar itulah maka dari tim yang sekarang sudah meningkat menjadi penyidik, mereka menyarankan agar tidak usah dilakukan. Kemudian terkait penahanan ini ada 3 alasan yang dikatakan oleh kepolisian mengapa Ahok tidak ditahan. Pertama, karena tidak akan menghilangkan barang bukti, kedua tidak akan lari, dan ketiga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun ada beberapa pihak yang mendesak Ahok harus ditahan. Menurut Anda, Prof? Untuk ditahan itu ancaman minimalnya 5 tahun. Ini udah memenuhi syarat 5 tahun. Memang menurut saya Ahok tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga tidak mengulangi lagi. Saya tidak tahu, Ahok itu kan sering tidak terkontrol ya, mengulangi lagi atau tidak. Tetapi kan itu bukan perbuatan yang sifatnya kebendaan, ucapan itu. Menurut saya polisi punya alasan juga untuk tidak menahan gitu. Tidak haruslah, maksudnya mau ditahan juga boleh. Tetapi menurut saya harus proporsional juga. Karena misalnya sekarang ada 4 atau 5 anak HMI itu langsung ditahan. Gitu kan sama disidik juga tersangka gitu, dan baru 2 hari diperiksa langsung plot diambil tahan gitu. Nah kalau mau fair ini juga dilepas lalu diperiksa di luar juga. Kalau itu ditahan ya ini harus ditahan juga. Kira-kira keadilannya kan di situ. Apa bedanya? Sama-sama warga negara kan. Nah sehingga kalau begitu yang 4 orang itu ya dilepas juga dong. Dia kan tidak akan melarikan diri juga ya, cekal juga, nggak boleh ke luar negeri gitu. Mengulangi lagi juga tidak, sudah terlewat sesuatu. Barang bukti tidak akan dihilangkan karena sudah dirampas oleh polisi kan gitu. Tapi oke lah, biarlah polisi bekerja. Kemudian Prof, terkait Perpres nomor 1 tahun 1965 yang sampai saat ini belum dicabut, yang mengatur terkait mekanisme penegakan hukum dalam kasus orang yang diduga melakukan penistaan agama. Dalam Perpres tersebut aparat penegak hukum harus menegur, mengingatkan yang bersangkutan, atau apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian baru diberlakukan pasal 156A KUHP. Tanggapannya, Pak? Iya, dulu ini pernah diuji di MK untuk dibatalkan. Saya yang memimpin sidangnya. Memang aturannya harus mendapat peringatan-peringatan itu kalau penistaan itu dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan berkesinambungan gitu. Tetapi langsung masuk ke pasal 156A itu yang terjadi dalam praktek sepanjang sejarah kita. Dan dalam praktek hukum yang seperti itu kemudian diterima menjadi putusan pengadilan kan jurisprudensi. Jurisprudensi itu ya menjadi hukum gitu. Okay. Sehingga peringatan-peringatan yang sifatnya resmi itu kan tidak perlu, tapi peringatan yang tidak resmi sudah banyak. Ketika terjadi Ahok mulai Pak Ahok. Ya pemirsa, Ahok telah menjadi tersangka. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menganggap Ahok sulit lolos dari jerat hukum karena sepanjang sejarah kasus penistaan agama di negeri ini tersangkanya selalu berakhir di penjara. Berikut pernyataan Mahfud MD dalam. Karena hukum pidana itu kalau bukan delik aduan itu harus diteruskan ke pengadilan, di mana yang berhadapan itu adalah pelaku melawan negara, bukan melawan orang. Nah, kalau dalam hukum pidana ada maaf, nanti setiap orang melakukan kejahatan lalu minta maaf. Tidak ada gunanya tuh pengadilan dan penjara kan. Dan nah, di dalam sistem hukum kita tidak ada. Halo, ya? Dan memang proses hukum pun harus tetap dilanjutkan begitu ya, Prof? Oh iya, harus tetap dilanjutkan berdasar Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Hukum Pidana itu kan ada pasal 156A yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Baik, Prof, untuk sidang perdana esok adalah agenda pembacaan dakwaan, dan kira-kira dakwaan ini akan apa saja yang ada dalam dakwaan dari yang disampaikan JPU untuk esok hari? Ya menurut saya dakwaannya bahwa
dengan dua alat bukti minimal yang dimiliki oleh penyidik, baik yang ditemukan oleh Polri yang kemudian diteliti ulang oleh kejaksaan, oleh jaksa penuntut umum, sudah cukup untuk menyatakan Ahok itu melakukan penistaan. Apa sih penistaan itu? Adalah semacam mengeluarkan kata-kata atau tindakan permusuhan terhadap agama tertentu, ya, atau menyatakan sesuatu yang menyimpang dari ajaran pokok. Nah itu. Nah, kemudian ada niatnya apa tidak. Nah, itu yang harus dibuktikan. Nah, kalau itu sudah bisa dibuktikan, nanti kan lalu ancaman hukumannya, penuntutannya gitu. Baik. Prof. Mahfud sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi juga sebagai tokoh di Indonesia, tentunya ada satu kekhawatiran yang sama dengan seluruh masyarakat Indonesia juga dengan masalah persidangan ini. Karena besok tidak hanya